Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah pada hari ini untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Meskipun masih secara online, namun itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Semangat kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru bagi kami. Kasih-Mu Tuhan sempurna bagi kehidupan kami. Dan saatnya kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, beri kami Tuhan tuntunan-Mu, buka hati kami, buka pengertian kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dengan benar, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan berbicara mengenai banyak hal, mengenai bagaimana kita membangkitkan semangat kepedulian, bagaimana kita membangkitkan semangat saling menopang, saling tolong-menolong, peduli antara satu dengan yang lain. Karena pada masa-masa pandemi seperti ini banyak masalah, banyak tantangan yang kita hadapi. Kita perlu menyatukan hati kita. Kita perlu bergandengan tangan, saling menolong, saling menopang, sehingga kita mempunyai iman yang kuat, tetap strong, tetap kokoh dalam menghadapi, dalam menjalani hari-hari ini. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan pada kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Tuhan, dalam kisah orang lumpuh ini ada 4 tokoh utama yang terdapat dalam kisah ini. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah orang lumpuh,
Yang ketiga adalah orang-orang yang mengangkat orang lumpuh. Yang keempat adalah ahli Taurat. Tokoh yang pertama Yesus. Yesus sedang melakukan pekerjaannya. Yesus sedang melakukan pelayanannya di kota Kapernaum. Yesus begitu populer, Yesus begitu luar biasa, begitu terkenal, sehingga setiap orang yang ada di kota itu ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin berjumpa dengan Yesus, ingin melihat Yesus dari dekat. Demikian juga termasuk orang lumpuh, tokoh yang kedua. Orang lumpuh ini juga seperti itu, ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin berjumpa dengan Yesus, dengan harapan ada sesuatu yang Yesus kerjakan dalam kehidupannya sehingga dia boleh mengalami pemulihan. Namun ada halangan-halangan fisik yang menghalanginya, kelumpuhannya itu menghalanginya. Tapi itu tidak membuat dia untuk menyerah. Dia dibantu oleh orang-orang lain untuk mengangkat dia untuk datang kepada Yesus. Singkat cerita, akhirnya orang ini boleh bertemu dengan Yesus meskipun dengan berbagai banyak halangan. Harus memanjat rumah, harus diangkat ke atas, atapnya harus dibuka terus diturunkan dari atas. Begitu luar biasa perjuangannya. Dan akhirnya orang ini boleh mengalami pemulihan. Kadang kita sebagai orang percaya, kita juga mengalami hal yang sama, seperti apa yang dialami oleh orang lumpuh. Kita mengalami kelumpuhan. Mungkin bukan kelumpuhan secara fisik. Rohani kita kadang mengalami kelumpuhan. Banyak masalah yang kita hadapi, banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kadang itu membuat rohani kita menjadi lumpuh. Banyak doa-doa yang kita naikkan, tapi Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita. Akhirnya kita jadi kecewa. Hati kita mulai tawar hati. Semangat kita untuk datang kepada Tuhan, semangat kita untuk memuji Tuhan mulai hilang. Semangat kita untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan mulai hilang. Semangat kita untuk datang ke pertemuan-pertemuan ibadah sudah tidak ada lagi, dan kita semakin jauh dari Tuhan. Itulah kelumpuhan rohani. Dan saat kita mengalami kelumpuhan rohani, saudara-saudara, dan jangan biarkan itu terjadi terus-menerus. Saat kita mengalami kelumpuhan rohani, kita perlu orang yang mengangkat kita. Kita perlu datang kepada Yesus. Namun kita perlu orang yang membantu kita. Siapakah itu? Adalah orang-orang pengangkat tilam. Ya, orang-orang pengangkat tilam. Orang yang mengangkat orang lumpuh. Ya, kita perlu orang yang mengangkat keadaan kita. Saat kita mengalami kelumpuhan rohani, kita perlu orang-orang seperti itu. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang saudara-saudara seiman yang punya iman yang kokoh, yang punya semangat yang menyala-nyala, sehingga saat kita bergaul dengan mereka, saat kita berinteraksi, kita ngobrol dengan mereka, iman kita juga dikuatkan, iman kita boleh dibangunkan, iman kita yang sudah mati boleh dibangunkan, rohani kita yang sudah lumpuh boleh dibangkitkan kembali, sehingga kita boleh menerima pemulihan yang dari Tuhan. Kita boleh mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Kita boleh mengalami suatu pertobatan. Mungkin juga saudara-saudara ada kelumpuhan-kelumpuhan yang lain yang kita alami. Mungkin bukan kelumpuhan rohani, ada kelumpuhan secara ekonomi. Kita lumpuh pada masa-masa pandemi ini. Mungkin pada masa-masa pandemi ini keuangan kita juga lumpuh. Mungkin pada masa-masa pandemi ini kita mengalami kelumpuhan dalam kesehatan mungkin. Dan kelumpuhan-kelumpuhan itu membuat kita
tidak berdaya. Saat kita tidak berdaya, ada kabar baik. Tuhan sudah menyediakan orang-orang yang mengangkat keadaan kita. Tuhan sudah menggerakkan orang lain untuk menggerakkan orang-orang pengangkat orang, sehingga kita boleh dibangkitkan dari kelumpuhan. Dan itu bukti bahwa kita memerlukan orang lain. Saat kita mengalami kelemahan, kita tidak bisa mengatasinya sendiri. Saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab, kadang melalui orang lain. Orang lain jadi jawaban bagi doa kita. Seperti itu. Yang ketiga adalah orang-orang pengangkat orang lumpuh, orang-orang pengangkat tilam. Seperti itu. Orang-orang pengangkat tilam adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk memberikan topangan, untuk memberikan bantuan, untuk boleh menjadi alat pertolongan Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan mempercayakan kita sebagai orang-orang pengangkat, dan kita harus bersyukur. Kita mengucap syukur Tuhan sudah mempercayakan hal yang luar biasa. Saat Tuhan menggerakkan hati kita, menaruh belas kasih-Nya kepada hati kita untuk meneruskan belas kasih-Nya itu kepada orang lain. Mari jangan tahan-tahan. Mari kita lakukan, mari kita kerjakan dengan ketaatan. Mari kita lakukan dengan terbaik, dengan ketulusan, supaya orang yang menerima pertolongan itu boleh mengalami pemulihan, dan pemulihan itu boleh disaksikan oleh banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Pada bagian Alkitab ini juga dikatakan, pada kisah ini juga dikatakan, orang lumpuh ini dan pengangkatnya mengalami suatu halangan saat ingin berjumpa dengan Tuhan, di mana orang-orang berkerumun begitu banyak sehingga tidak bisa dilakukan, sehingga mereka tidak bisa masuk menjumpai Yesus dengan cara-cara yang biasa. Akhirnya dengan ide-ide yang kreatif mungkin ya, yang tidak terpikirkan oleh orang lain, mereka akhirnya naik ke atas rumah, membuka atap. Sesuatu hal yang tidak terpikirkan. Kadang orang lain saat kita mengalami kelemahan, dan orang lain menolong, kadang orang-orang lain atau saudara-saudara seiman kita yang lain itu mempunyai sesuatu yang baru, mempunyai ide-ide yang baru yang di luar pemikiran kita untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menyelesaikan pergumulan kita. Ya, saya ingin menyaksikan juga apa yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Saya juga dan keluarga diizinkan Tuhan mengalami kelumpuhan secara ekonomi, secara keuangan. Kita begitu lumpuh, tidak berdaya. Ya. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dan saat itu, saat kami berharap kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Menjawab lewat apa? Menjawab melalui orang lain, di mana Tuhan menggerakkan orang-orang yang mengangkat keadaan kami, yang mengangkat kelumpuhan kami. Bukan satu, dua, banyak orang saudara-saudara yang mengangkat kelumpuhan kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh mengalami pemulihan dari Tuhan.
saya berterima kasih pada mereka yang sudah mengangkat keadaan saya. Saat kita lemah, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh tawar hati, tetap berharap kepada Tuhan. Saat kita ada di posisi yang baik, Tuhan percayakan kita sebagai pengangkat orang lumpuh, pengangkat tilam, sebagai pengangkat tilam. Kita pun juga harus menggunakannya kesempatan itu dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita boleh saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih baik, maksudnya tidak ada yang lebih tinggi di hadapan Tuhan. Semuanya sama. Yang keempat, tokoh ahli-ahli Taurat. Yang keempat ini adalah orang-orang yang selalu mengkritik saat orang-orang memberikan topangan, saat saudara-saudara kita memberikan bantuan, pertolongan. Orang-orang ini cuma bisa mengkritik, bisa memberikan kata-kata yang negatif, yang melemahkan. Saat kita digerakkan Tuhan untuk menolong orang lain, mungkin di belakang ada orang yang kritik atau berkata sesuatu yang negatif, yang melemahkan kita. Tetap lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, saya akan bacakan Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi saya bacakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jelas di sini saat kita saling menopang, saling menolong, saling mempedulikan satu dengan yang lain, kita sudah memenuhi hukum Kristus. Kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Kita sudah melakukan firman Tuhan. Jadi mari kita lakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Mungkin pada saat ini posisi kita ada di bawah, dalam kelemahan. Jangan berkecil hati. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah sediakan pertolongan melalui saudara-saudara seiman yang lain. Saat kita ada di posisi sebagai pengangkat tilam, mari kita lakukan itu dengan sukacita, dengan tulus hati. Demikian firman Tuhan. Kiranya ini membuat kehidupan rohani kita menjadi bangkit kembali. Kita menjadi semakin semangat kembali, semakin bergairah lagi untuk saling menolong, untuk saling menopang. Karena kita adalah satu kasih dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan mengajar kami supaya kami saling mendukung, saling menolong. Mungkin saudara-saudara kami dalam kelumpuhan, dalam kelemahan, kami boleh menolong mereka dengan ketulusan hati kami, dengan segenap hati kami, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga persekutuan kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu boleh mengalami suatu kehidupan. Tuhan, kami boleh hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Kau memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun mereka kerjakan, mari juga Kau memberkati.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.